Terima kasih Pak Bimo, Pak Sarmoji dan semua rekan-rekan anggota Komisi 6 yang kami harapkan kebanggaan, juga Pak Menteri BUMN Bapak Erik yang harapan kami menjadi kebanggaan. Ada salah satu bahasa Pak Erik yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali, oleh Imam Ali mengatakan, kalau kita kehilangan harta benda di dunia ini, itu hanya hilang, bukan hilang apa-apa. Ya, itu ya. Nah, kalau kayak Pak Hilmi kehilangan pupuk aja udah stres. Sebentar, jangan guyon. Nah, itu yang pernah dikatakan Sayyidina Ali. Tapi kita kehilangan separuh sebagian kesehatan kita, itu adalah hilang sebagian saja. Tapi kalau kita sudah nilai akhlakul karimah hilang, itu maka akan hilang seluruh hidupnya. Itulah BUMN yang kita harapkan menjadi akhlak BUMN yang terbaik ke depan. Yang pasti jujur, kami Komisi 6, saya atas nama fraksi PKB mengucapkan terima kasih, apresiasi terhadap BUMN yang selama ini menjadi mitra kami terbaik, sehingga dalam sejarah Indonesia Komisi 6 menciptakan 80% sukses dalam pemilu 2024 yang sangat brutal ini. Iya kan? Walaupun brutal tapi sukses. Komisi 6 80%. Ini menjadi catatan Pak Menteri. Ya, di Komisi 6 ini sejarah 80%. Mulai dulu tidak pernah terjadi dan tidak bisa lepas, jujur, tidak bisa munafik, tidak bisa menutupi bahwa ini tidak lepas dari peran serta mitra kita dari BUMN. Itu yang pertama. Itu yang pasti. Apresiasi itu kami ucapkan. Walau kita berbicara tentang laba, dividen juga menciptakan sejarah, Pak Erik menjadi menteri sudah luar biasa. Itu yang kami ucapkan sangat terima kasih. Jujur. Lalu yang pertama, apresiasi kita juga sudah ternyata terbukti. Surat edaran kementerian. Ya, kalau kita mencari kesalahan tidak akan selesai-selesai. Tapi jelas di sini ada surat edaran Menteri BUMN tentang netralitas BUMN dalam pemilu 2024 dan itu belum pernah terjadi. Dan oleh menteri yang lain. Ini yang harus kita apresiasi. Ya kan, seandainya terjadi, seandainya terjadi, mau itu dari Pertamina, terjadi dari pupuk, terjadi dari apa tuh manusia, itu namanya manusiawi, ya, bukan dari BUMN tapi dari SDM-nya, ya. Kalau katanya orang Jawa, ya biadab tapi beradab gitu ya, yang ngono tapi aja ngono-ngono, ya kan. Tapi BUMN jelas itu. Yang kedua, BUMN pangan, di BUMN justru membantu pemerintah, itu jelas. Bapak Presiden Jokowi harus berterima kasih kepada Menteri BUMN karena pemerintah sudah penyediaan bansos termasuk kepada El Nino dan lain-lain yang sudah tersebar kepada masyarakat, dan itu hak masyarakat, bukan masyarakat miskin, tapi pemerintah menggunakan rakyat, menggunakan dana rakyat untuk masyarakat, kembali ke masyarakat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, bukan milik pribadi atau golongan, bukan milik presiden, bukan milik pemerintah, tetapi itu adalah milik rakyat yang dikembalikan kepada rakyat kita. Dan itu jelas dari bansos yang dilakukan oleh bersama-sama BUMN. Itu terima kasih. Yang ketiga, BUMN perbankan, ya kan, sudah bekerja baik selama ini, selama pemilu yang sempat panas, situasi kondisi negara kita, ya kan, dalam pemilu ini, sehingga ekonomi tetap terjaga di Himbara khususnya, itu menjadi catatan yang tidak bisa kita munafikin, ya kan, itu tercatat. Yang keempat, BUMN berhasil mencatat laba dan dividen, itu sudah tadi dijelaskan, tidak perlu saya jelaskan lagi, dan itu suatu prestasi yang luar biasa. Yang kelima, BUMN telah menjadi pionir yang selama ini menjadi tekanan dari pemerintah Jokowi, yaitu TKDN tertinggi di Indonesia yang selama ini terjadi. Itu harus ditandai dan harus diakui, ya kan, oleh sebelumnya, ya kan. Ini untuk menghormati anak bangsa kita, bagaimana TKDN baik itu nanti di seluruh subholding, di holding yang betul-betul menjadikan suatu BUMN government corporate yang luar biasa kita ke depan nanti. Saya kira itu Pak Menteri, pimpinan, saya terima kasih kepada Pak Menteri, dan saya berharap nanti ke depan BUMN lebih profesional, lebih berkompetitif, dan juga lebih berakhlak ke depan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa tausiahnya.